PowerPoint, lalu nanti baru presentasi. Presentasi sepertinya yang akan presentasi nggak banyak, baru lumayan yang hadir. Oke, saya mulai materi metodologi penelitian bisnis, ini sesi ke-5. Jadi ini saya akan lebih pada membahas implementasinya in the real life di industri, di perusahaan, di institusi Bapak Ibu masing-masing, yang nanti framework atau kerangka kerja atau metode yang ada bisa Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis di institusi atau perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Oke, ini applied research methodologies in business. Ini nanti aplikasinya di bisnis. Maaf, slideshow-nya, Prof. Oh, slideshow ya. Oke. Faktor U ya, Pak Dokter ya. Oke, what is applied research? Applied research adalah jenis penyelidikan ilmiah yang berfokus untuk mengembangkan solusi praktis ya, dari permasalahan nyata. Ini melibatkan pengetahuan, teori, teknik ya, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan spesifik ya, di berbagai area dan industri. Ini kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini beberapa tipe dari applied research in business. Jadi riset terapan di bisnis itu ada action research, ada evaluation research, ada developmental research, ada diagnostic research, ada policy research, ada predictive research. Ya. Action research itu adalah collaborative efforts between researchers and stakeholders to solve specific organizational or community issues. Ya, contohnya itu kalau yang pernah saya alami dan kerjakan adalah kolaborasi dengan universitas di Australia waktu itu ya. Di tempat kerja saya sebelumnya menyelidiki faktor kelelahan karyawan yang berakibat pada banyaknya tingkat kecelakaan. Nah, itu kami menggandeng universitas di Australia. Kebetulan pendekatannya campuran, agak riset murni dan agak applied ya, karena dari universitas. Kemudian evaluation research itu assessing the effectiveness of programs, policies, or interventions commonly used in government, healthcare, and social services. Nah, untuk Bapak Ibu, ini bisa gunakan evaluasi itu atas program yang sudah berjalan. Kemudian juga developmental research, itu saat membuat produk baru atau pengenalan pembuatan teknologi baru, proses baru, testing, prototyping, itu bisa menggunakan developmental research. Nanti silahkan di googling ya, masing-masing applied research itu apa. Ya, Anda cari detailnya masing-masing di internet. Ya, diagnostic research biasanya digunakan untuk di healthcare industry. Policy research adalah informing policy decisions by analyzing existing policies or evaluating proposed ones. Nah, biasanya research hukum, ya, legal, itu di policy research.
Predictive research itu berisi forecasting future trends or events commonly used in marketing. Ini sangat banyak. Nanti ada contohnya di belakang. Saya akan berikan contoh beberapa dari real life applied research in business. Oke, kemudian ini, bentar ya, framework yang biasa atau metodologi yang biasa digunakan untuk action research. Ya, ini sebagian kita sudah bahas juga. Ada Porter's Five Forces, ya. Anda bisa googling di situ. Ada SWOT analysis, itu beberapa teman kita pada saat presentasi sudah menggunakan itu. Ada MOST, itu mission, objective, strategies, and tactics analysis. Ada PESTEL, itu untuk faktor-faktor eksternal biasanya untuk political, economic, social, technological, legal, and environmental yang berpengaruh pada bisnis. Ada business process modeling, ada use case modeling, brainstorming, kemudian must or should, or could or would, itu juga salah satu frameworknya. Kemudian the five whys, itu juga framework. Nah, untuk evaluation research itu biasa yang digunakan ada SWOT, ada use case modeling, Porter juga, process models, determinant frameworks, classic theories, implementation theories, evaluation framework. Ya, silakan nanti di googling masing-masing, Anda sesuaikan dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kinerja bisnis. Yang lainnya, the evaluation adalah behavioral objective approach for level model, responsive evaluation, goal-free evaluation, adversary atau judicial approaches, consultative approaches, expertise atau accreditation approaches, utilization focus evaluation. Ya, ini koleksi dari framework yang biasa digunakan untuk business evaluation. Ini saya yakin memperkaya framework-framework yang Bapak Ibu sudah biasa gunakan. Mungkin paling banyak itu SWOT ya digunakan, kemudian gap analysis itu biasa, kemudian apalagi cost and benefit analysis, nah, itu yang sangat umum digunakan untuk applied research di perusahaan. Kemudian untuk developmental research yang biasa digunakan adalah business model canvas atau 9 block, orang menyebutnya business model canvas. Itu untuk pengembangan bisnis baru ya, atau adaptasi terhadap bisnis model yang baru. Kemudian ada ecosystem map, ada business development plan, customer research framework, value proposition canvas, SWOT biasa digunakan juga untuk developmental research. Oke, untuk diagnostic research yang biasa digunakan business diagnostic framework, dan future business diagnostic model, benchmarking. Nanti akan ada beberapa contoh ya. Oke, berikutnya, ini nggak kelihatan.
Oke, framework yang biasa digunakan untuk membantu menganalisa dan mengguide decision making proses itu adalah Porter, sangat sering digunakan, dan SWOT, Bapak Ibu sudah eh, familiar, balance scorecard itu juga, dan PESTEL itu untuk external factors analysis. Oke, kemudian untuk menganalisa data dan memforecast future trends, ya, itu biasa yang digunakan adalah descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, prescriptive analytics, dan cognitive analytics. Ya, silakan nanti di Google, paling nggak sudah mulai tahu frameworknya apa saja yang biasa digunakan. Silakan dieksplor sendiri, dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tantangan, sesuai dengan perkembangan bisnis atau institusi dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini saya berikan beberapa contoh, ya, real life business research methodology implementation di perusahaan. Oke, yang pertama, nah biasanya riset yang dilakukan oleh konsultan untuk pendahuluan kalau di standar penelitian murni atau penelitian dasar. Nah, kalau di applied research biasanya executive overview aja, atau biasanya judulnya introduction. Itu, ya, kalau di laporan-laporan dari konsultan, ya, itu biasanya bagian depannya yang kalau di disertasi judulnya adalah pendahuluan, jadi dokumen konsultan penjual riset itu biasanya pendahuluannya seperti ini, nggak panjang. Nah, ini contoh di riset yang dilakukan di pertambangan oleh konsultan Hay Group. Ini worldwide konsultan juga, very well known consultant. Ini di pertambangan. Jadi dia bicara tentang reserve dari mineral di Indonesia. Ini data lama sebenarnya, data tahun 2013, tapi sebagai contoh saja. Oke, kemudian ini masih dari Hay Group juga, ya, tren di dunia pertambangan. Jadi output dari riset mereka kebanyakan langsung jumping ke visual presentation, ya, langsung grafik, apakah pie chart, apakah bar chart, ya, biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini dari Mercer, ya, ini gabungan kualitatif dan kuantitatif itu tentang dia riset tentang engagement atau apa keterlekatan atau ikatan batin karyawan terhadap perusahaan. Riset dilakukan oleh Mercer. Oke, ini juga oleh Mercer, ya. Ini tahun 2012 tentang tren kenaikan gaji di Indonesia secara umum pada tahun 2012. Oke, kemudian ini sama oleh Mercer,
tren dari masing-masing level di masing-masing industri. Ya, angka di bawah itu position class ya kalau di standarnya Mercer menunjukkan level atau grade. Ya. Dan yang untuk memberikan contoh output dari konsultan yang berbisnis riset itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa riset itu bisa menjadi bisnis ya yang sangat promising. Ya untuk informasi saja kalau ikut Mercer sekali riset ya setiap tahun pesertanya bisa ratusan bisa ribuan untuk P-Trend ini saja kita sekali ikut riset itu membayar 88 juta untuk satu company kali berapa ratus atau berapa ribu ya. Jadi bisa terbayang untuk penelitian tren kenaikan gaji saja bisa memberikan revenue yang fantastik untuk perusahaan yang berbisnis riset. Oke, ini contoh riset internal ya di perusahaan pertambangan. Ini tentang tren dari rainfall, curah hujan ya yang mempengaruhi produktivitas dari penambangan. Ini internal dilakukan oleh karyawan internal perusahaan, biasanya dilakukan oleh bagian bisnis proses improvement ya bagi perusahaan yang mempunyai fungsi biasanya departemen yang di besar itu bisa menjadi divisi juga ya seperti di tempat kerja saya sebelumnya di tambang di Kalimantan Timur itu untuk bisnis proses improvement itu levelnya sudah divisi. Oke, itu materi kita pada malam hari ini terkait dengan metodologi penelitian bisnis. Oke, berikutnya saya presentasikan panduan penulisan, penyingkatan ya, peringkasan proposal disertasi. Ini Prof. Sundar juga sudah share ya, saya yakin, tapi saya perlu jelaskan saja quickly. Oke, panduannya, ringkasan proposal disertasi harus menggambarkan struktur utama dari bangunan penelitian. Ya, penekanannya adalah struktur utama. Ya, jadi jangan terjebak di satu atau sampai 3 puzzle tapi ternyata itu puzzle detail ya jangan ya harus menggambarkan struktur utama dari keseluruhan bangunan itu ya kalau rumah itu ya tiangnya ya dindingnya ya atapnya ya jangan terjebak udah bicara tentang warna sofa ya tentang warna ubin tilesnya cat dindingnya dan bicara struktur utama dari bangunan penelitian ya kemudian ringkasan proposal maksimum 15 halaman ya supaya enggak menjebak Anda masuk ke dalam detail di potongan puzzle kecil-kecil. Ya, tapi Anda bicara tentang struktur utama bangunan penelitian. Kemudian gunakan kalimat yang singkat, padat, dan menyajikan inti.
ya, jangan berpantun-pantun panjang lebar, jangan berrenda-renda yang panjang lebar, tapi singkat, padat, dan menyajikan inti, straight to the core. Ya. Hindari gambar-gambar yang tidak relevan, ya, nggak usah terlalu fancy, sok-sok gaul dan lain sebagainya, ya, simple, ya, bersih, ya. Kemudian beri nomor halaman pada bagian kanan bawah untuk memudahkan perujukan saat pembahasan. Nah, ini penting pada saat diskusi, misalkan penguji nanya, kalau nggak ada nomor halamannya itu naik turun biasanya, itu akan memakan waktu. Nah, itu bisa dibantu dengan memberikan nomor halaman di kanan bawah. Ya. Kemudian panduan ini bersifat dasar dan umum. Variasi diperbolehkan sepanjang tetap menggambarkan struktur utama dari bangunan penelitian sesuai dengan jenis atau pendekatan penelitian. Kemudian ringkasan ini akan digunakan lagi pada fase-fase berikutnya dengan penambahan ringkasan bab-bab berikutnya sampai dengan sidang terbuka. Oke, sampai di sini saya buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang belum jelas. Ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas, Prof. Jelas ya? Jelas, Prof. Oke, udah. Oke, next. Ini halaman paling depan dari presentasi Anda nanti ya, halaman 1 di kanan bawah ini ada angka 1, ya, Anda tuliskan judul, tapi tulisan judul itu nggak usah diikutkan ya, itu karena panduan saya mesti tulis, tapi langsung Anda isi bagian titik-titiknya juga. Nama demikian juga, langsung Anda tuliskan nama, terus NIM, ya, program doktoral bidang apa Anda tuliskan, apakah manajemen pendidikan, apakah manajemen kesehatan, apakah hukum, ya, dan lain sebagainya. Promotor Anda tuliskan namanya yang proper, ya, standar penulisan gelar. Kalau belum paham, Anda bisa googling, ya, huruf besar, huruf kecil itu seperti apa, titik di mana, koma di mana, ya, kita biasakan untuk menulis secara berkualitas, termasuk penulisan gelar, ya, itu ada standarnya. Nah, hari dan tanggal itu nanti sesuai dengan jadwal. Kalau nggak salah, Prof. Sender sudah mengeluarkan jadwal ya. Nah, nanti Anda tinggal sesuaikan jadwalnya, tanggal hari apa, tanggal berapa Anda tuliskan di halaman 1. Nah, daftar isinya ini, ya, harusnya seragam karena ini struktur utama dari bangunan penelitian sampai dengan bab 3. Ya, ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, celah penelitian dan kebaruan penelitian, kemudian kerangka konseptual atau orang biasa nyebutnya model penelitian atau research model, kemudian kerangka berpikir dan metode penelitian. Oke, kemudian latar belakang. Di latar belakang, ya, ada 3 bagian utama. 1 pengantar singkat, ya. Kedua problem, yang ketiga significance. Berikan kalimat pengantar singkat yang berisi gambaran umum dari penelitian. Ini kayak abstrak tapi lebih singkat dari abstrak, ya. Kemudian problem, sajikan fakta dan atau data empiris yang menunjukkan adanya permasalahan yang
penting, mendesak, atau berat pada area atau institusi atau industri yang akan diteliti. Yang memberikan gile efek. Ya, jadi kalau orang membaca problem statement Anda, itu akan gile. Masalahnya ternyata seberat ini. Nah, ada masalah berat ternyata. Gile, parah ya berarti. Nah, kalau nggak sampai menimbulkan gile efek, artinya yang Anda teliti sangat mungkin tidak penting, tidak mendesak, tidak berat. Yang artinya nggak perlu untuk diteliti, gitu ya. Jadi sajikan fakta dan data empiris yang menunjukkan adanya permasalahan. Dan sebutkan rujukan sitasi yang sesuai. Ya, fakta dan data pasti secondary data yang sangat mungkin Anda dapatkan dari pihak lain, sehingga perlu disebutkan rujukannya dari mana Anda mendapatkan data atau fakta tersebut. Ya, kemudian significance itu pentingnya. Jelaskan alasan pentingnya dilakukan penelitian atas masalah tersebut atau wow effect. Jadi saat Anda menuliskan ini dan orang membaca, orang wow, memang ini penting untuk diteliti. Karena Anda akan coming up dengan ideas of solutions. Ya, Anda propose solutions. Anda offer solutions. Anda menawarkan solusi atas permasalahan yang Anda sebutkan di bagian sebelumnya. Jadi ada pengantar singkat, kemudian masalah ya yang men-trigger gile efek, dan significance yang men-trigger wow effect. Gitu. Jadi ingat ya, pendahuluan ke latar belakang itu harus bikin orang berpikir gile sama wow. Intinya itu. Ya. Dalam bahasa kesehariannya seperti itu. Oke, kemudian bagian kedua, rumusan masalah. Ini bagi yang sifatnya model penelitiannya kausal, hubungan kausal, Anda sebutkan, ya, apakah terdapat pengaruh ini terhadap ini gimana, ya. Jadi catatannya sesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian Anda. Ya, ada yang kualitatif, ada yang case study, tentu tidak akan seperti ini, ya. Isinya Anda sesuaikan. Kemudian tujuan penelitian, ya, ini yang kausal kuantitatif, ya, sama dalam hal terkait dengan penelitian Anda sesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian Anda. Tujuannya apa? Meneliti masalah tersebut. Oke, kemudian kajian pustaka. Yang bagian pertama, Anda sebutkan teori pendukung. Jadi gambarkan posisi teori yang menjadi landasan penelitian dan variabel penelitian pada pohon silsilah ilmu pengetahuan dunia, tree of knowledge. Ya, mulai dari grand theory, middle theory, sampai applied theory. Ya, jadi teori besarnya, teori menengah, dan teori aplikatif. Teori aplikatif itu adalah variabel penelitian Anda. Ya, contohnya ini, kepemimpinan itu variabel, budaya inovasi, kemampuan dinamis, kinerja perusahaan.
Nah, masing-masing itu ada jurnal pendukungnya. Nah, Anda sebutkan jurnalnya siapa, dikeluarkan pada tahun berapa. Ini contoh lama ya, tapi idealnya Anda menggunakan jurnal yang mutakhir. Mutakhir itu secara umum disepakati yang umurnya tidak lebih dari 5 tahun. Ya, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kebenaran ilmiah itu sifatnya temporary. Ya, dari saat ke saat ada peneliti baru yang mampu menunjukkan fakta baru yang berhubungan dengan masalah yang lama. Nah, sehingga kesimpulan lama itu ditinggalkan. Makanya penting untuk membuat rujukan kepada jurnal-jurnal yang mutakhir dan berkualitas tentunya. Nah, ini Anda sesuaikan dengan topik utama dan variabel-variabel yang ada pada penelitian Anda. Sehingga Anda tahu silsilah ilmu dari riset Anda, ya, Anda tahu. Itu yang membedakan S1, S2, dan S3. S3 mulai berpikir global, berpikir mendunia. Anda sudah menjadi kaum cerdik pandai ya, di tingkat global, dan oleh karenanya harus tahu posisi keilmuan Anda pada pohon silsilah ilmu pengetahuan itu di mana. Itu penting untuk membentuk karakter kedoktoran Anda, sehingga Anda tidak mudah terjebak dalam satu puzzle apapun, satu potongan puzzle apapun pada saat menghadapi situasi apapun. Ya, apakah di keluarga, apakah di bisnis, apakah di masyarakat, ya, apakah di komunitas apa saja yang Anda bersentuhan dengannya. Kalau sudah terbiasa berpikir komprehensif, ya, integrated, itu akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang berkualitas, karena pertimbangan dalam membuat keputusan itu multidimensional, multi angles, ya, sehingga tidak terjebak dalam pandangan kacamata kuda. Ya, itu salah satu karakter kedoktoran Anda di situ, yang salah satunya dibangun dengan memahami posisi keilmuan Anda pada pohon silsilah ilmu pengetahuan dunia, the tree of knowledge. Ya. Nah, pada kajian pustaka Anda buat juga ringkasan jurnal atas variabel 1, variabel 2, ya, tapi tentu Anda sesuaikan dengan jumlah variabel penelitian Anda. Dan Anda berikan rujukan yang sesuai. Ya, karena ini tidak bisa berisi pandangan pribadi. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Anda sebagai peneliti pemula itu berdiri di pundak raksasa. Ya, standing on the shoulders of giants. Itu, ya. Raksasa-raksasa peneliti sebelumnya yang sudah terbukti diakui kepakarannya. Ya. Ini tergantung dari jumlah variabel penelitian Anda ya, tidak harus berjumlah sekian. Nah, yang penting juga adalah celah penelitian dan kebaruan penelitian. Bedanya S1, S2, dan S3 adalah penemuan celah penelitian dan kebaruan penelitian.
Ya, Anda bisa menemukan celah penelitian apabila sudah mempelajari penelitian sebelumnya. Ya, kemudian Anda melihat mana yang belum diteliti. Nah, dari celah itu, maka Anda bisa coming up dengan novelty, kebaruan. Jelaskan perbedaan atau kebaruan dari penelitian Anda atas penelitian-penelitian sebelumnya tersebut. Dari beberapa yang sudah bimbingan ke saya, yang awalnya belum ada celah penelitian dan kebaruan, itu sudah saya mintakan untuk ditambahkan. Beberapa juga sudah ada, ya, tapi tidak tegas, tapi sudah ada, itu sudah bagus. Nah, bagi yang di naskah disertasinya belum ada ekspresi celah penelitian dan kebaruan penelitian, silahkan ditambahkan. Ya, karena pembeda dari S1, S2, dan S3 itu di sini. Celah penelitian dan kebaruan penelitian. Ya, kalau bukan hal yang baru, artinya bukan sebuah penemuan, ya bukan level doktor. Doktor itu mesti menelisik, ya, mana celah-celah permasalahan yang perlu dicarikan solusi. Kemudian dilihat, dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan Anda membuat statement kebaruan. Situ jelaskan pembedanya apa, apa yang baru dari penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, jadi pembeda kuatnya dari penelitian doktoral adalah, satu, Anda memahami posisi keilmuan Anda di pohon silsilah ilmu pengetahuan dunia, kemudian Anda tahu celah penelitian dan kebaruan penelitian Anda. Oke, kerangka konseptual ini biasa disebut dengan research model atau model penelitian. Ini hanya contoh saja, tidak semuanya bersifat kausal penelitiannya. Ada yang studi kasus, ya, ada yang studi hukum. Tentu kerangka konseptualnya tidak seperti ini. Silakan disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian Anda. Oke, demikian juga dengan kerangka berpikir. Ya, silakan disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian Anda. Nah, ini penting, metode penelitian. Ini yang di bab 3. Ya. Ada jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, kemudian populasi dan sampel, ada pengumpulan data, populasi, sampel, teknik sampling. Kalau analisis data itu model atau kerangka kerja atau aplikasi pengolah data, apakah SPSS, apakah structural equation modeling dengan Amos kah, dengan Rel kah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian metode analisis data. Ada yang mix up, ini bab 3, bekasan dari bab 3. Nah, ada yang di bab 1 sudah menyebutkan ini. Nah, itu mix up. Jadi yang sudah terlanjur menuliskan ini di bab 1, tolong dipindahkan ini ke bab 3. Ya, karena pembagian umumnya, konsensusnya secara umum, strukturnya itu, gitu ya. Oke, itu saja panduan peringkasan presentasi di ujian proposal nanti. Ada pertanyaan?
Izin Oke. Prof, kalau Ya, untuk presentasinya kira-kira satu mahasiswa berapa lama ya teknisnya? oh, perkiraan saya setengah jam lah ya, maksimum ya. Itu kalau nggak salah jadwalnya 1 hari ya diberikan oleh Prof. Suendar itu ya. Ya, Ya, sehari. Iya, ya. Mungkin setengah jam artinya bisa ya cukup lama. Berapa orang jadinya Bu Indri? 20, berapa? 19. 19 ya. Ya, Iya, makanya kalau kalau 1 jam itu 19 jam ya kelengar juga ya. Makanya paling masuk akal ya setengah jam ya. berarti anggap batasan maksimumnya 30 menit ya, Iya, Prof ya. 30 menit ya. Maksimum ya. Sepanjang makanya saya siapkan panduan ini. Kalau nggak pasti ngalor ngidul panjang lebar kalau nggak saya bantu dengan panduan ini ya. Bisa ada yang mungkin presentasinya 15 halaman, ada yang 30 halaman gitu-gitu kan. Itu akan menyulitkan untuk pengaturan jadwal. Jadi saya prediksikan setengah jam Tadi seharian sepanjang aman. Anda mengikuti ini aman, gitu ya. Mengikuti panduan ini akan bisa disiplin setengah jam, ya, dengan asumsi bahwa bimbingannya sudah berjalan dengan baik, ya. Bangunan struktur utama dari bangunan penelitian Anda ikuti dan Anda ekspresikan di dalam PPT ini harusnya sudah aman dan bisa setengah jam menurut saya. Prof, boleh bertanya, Prof? Prof ini Ya, halo, Toto. ya kalau suara kecil-kecil ini saya udah tahu pasti Pak Toto ini. Oh, imut, Prof, imut, bukan kecil. Oke, apa pertanyaan Pak Toto? Itu kan formatnya ataupun template-nya itu sesuai yang ada di apa bahan presentasi ini. Boleh nggak dapetin yang PPT-nya ya, Prof? Biar kita bisa langsung masukin. Oh, enak Pak Prof. Suendar belum bagi Sudah. PPT-nya. PDF. Sudah ada di Udah grup. ada di grup Pak Toto. Tapi PDF toh. Oh, PDF. Tinggal di-convert aja. Ini nanti saya share deh. Ya. Saya nggak seperti ya. Ini saya bagikan di grup bimbingan saya sudah share. Sudah, Prof. Ya, untuk yang Baca, lain. kasih baca. Ya, Ya. nanti di-share. Oke. Oke, ya. Prof, boleh tanya, Prof? Ya, Ini terkait dengan template yang tadi, kalau saya perhatikan berarti kan setelah tinjauan pustaka itu ada celah penelitian ya, kebaruan ya, Prof? ya. Berarti kalau saya menyimpulkan di bab 2 itu sebenarnya ada tinjauan pustakanya itu berupa teori yang utama tadi yang grand teori, kemudian Ya, yang betul. middle sama yang Middle aplikatif, ya, applied Ya. theory. kemudian yang keduanya yang itu ya penelitian sebelumnya berarti ya, Prof. Berarti penelitian sebelumnya itu ada di tinjauan pustaka, Prof. Penelitian sebelumnya itu ada di bab di bab 2. Di bab 2 ya berarti ya. Betul. Oke. Untuk itu kan research gap sama novelty, ya. Ya. Setelah penelitian dan kebaruan penelitian. Oke. Gitu. Sebagian besar sudah ada tapi tidak terekspresikan secara lugas dan tegas. Dugaan saya seperti itu. Dan saya sudah beberapa melihat. Siap, Prof. Kayak di tempat Bu LT itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak ditulis secara tegas dan khusus. Oke. Terima kasih, Prof. Udah selesai kok, tinggal dicap aja dulu. Siap. Ada yang lagi bertanya? Prof, izin Ya. Prof, saya Prof. Prof, itu kalau penerapan untuk grand teori, middle teori, dan applied teori,
basic kuncinya apa sih Prof untuk membedakannya gitu Prof? Maksud saya begini, apakah itu memang kalau grand theory itu pasti lebih tinggi dari yang akan dibahas, kemudian middle theory itu penerapan dari yang level tertingginya tadi, kemudian applied Iya, itu lebih tinggi, lebih luas. Gitu. Yang di atasnya itu lebih tinggi dan lebih luas lah tepatnya cakupannya. Ya, misalkan seperti Pak Yadi. Pak Yadi itu bicara apa aja Pak Yadi, applied teorinya tadi ada kompetensi ya, gitu-gitu kan? Halo Pak Yadi? Ya, ada kompetensi. Terus Ya, paling ya. atasnya grand teorinya dia manajemen sumber daya manusia, human resources management. Itu. Bentar ya, saya buka punyanya Pak Yadi. Udah Teori bagus belajar sih. humanistik, Prof. Apa? Teori belajar humanistik Abraham Maslow, grand teorinya. Oh ya, grand teorinya. Oh ya 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 ya. Oh yang SDM lain siapa ya tadi lupa saya. Pak Ilham. Ya, Abraham Maslow, grand teorinya teori belajar humanistik, middle teorinya pengembangan kurikulum dari Tyler, ya. Ya. Applied teorinya itu tentang kompetensi dari Spencer and Spencer. Ya, pastikan itu tersusun dari yang paling luas, menengah, dan yang aplikatif. Ya, applied teorinya itu adalah variabel dari penelitian Bapak Ibu. Itu. Ya, kalau ada 4 variabel ya Anda cari ya masing-masing rujukannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Prof nanya Prof. Soal tinjauan pustaka. Ya, Halo. Bu Elti, Ya. silakan. Contoh dari tinjauan pustaka ini bagaimana Prof? Kayak kurang connect sayanya Prof. Ada di variabel 1, variabel 2. Nah, itu bagi yang model penelitiannya kausal ya, mengukur hubungan sebab akibat. Ya kalau ibu kan beda kan, ibu nggak pakai hubungan sebab akibat kan, ibu lebih Berarti saya pada nggak pakai ya Prof? kenapa? Jadi saya nggak pakai tinjauan pustaka ini ya? Prof, Oh gimana? pasti pakai ya, tapi tidak membahas variabel yang digambarkan di dalam hubungan kausal di model penelitian, gitu. Karena saya gini Prof, kemarin itu kan saya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terus perintah dari Prof Suhendar, kamu pakai yang kuantitatif aja, kata penarikan data. Jadi begitu Prof. Mohon petunjuknya Prof. Kuantitatif, kalau saya baca dari naskah ibu tidak seperti itu ya, itu. Oke, Ya, nanti terpisah kita. kuantitatif Prof. Hah? Kuantitatif. Punya ibu itu kualitatif tinjauan hukum gitu kan ya? Ya, kualitatif dan ada kuantitatif juga ini Prof. Oh, berarti ibu ada kuesioner, nanti kuesionernya itu ada skala pengisian kuesionernya gitu. Iya sih, boleh boleh aja. Tapi pas saya kirim ke Prof Suhendar, promotornya, dia rubah, kamu pakai yang kuantitatif saja, nggak perlu kualitatif gitu. Jadi kan Oke, bingung kita ini Prof, saya mau berubah terus. Tapi oke, saya buatkan aja sesuai yang saya kirim sama Prof, yang udah hampir jadi gitu. oke. Ya, jadi posisinya saya memeriksa lebih detail daripada Prof. Suhendar, ya. Jadi sepanjang di level saya oke, ya. Ya. Asumsi saya di Prof. Suhendar oke, ya.
Oke, Gitu. siap, Prof. Makasih banyak, Prof. Oke, kita nge-zoom terpisah ya Bu ya, bahas case-nya Ibu ya, nanti ya kita jadwalkan. Ya, Prof. Makasih banyak, Prof. Ya. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Berhubungan dengan Prof, ya. mengenai referensi, Prof. Ya. Tadi kalau bisa kan mutakhir 5 tahun terakhir gitu, Prof ya. Ya. Tapi kan itu untuk jurnal, buat jurnal. Tapi kalau misalkan untuk buku biasanya kan banyak buku-buku babon, Prof, yang lama tapi masih relevan gitu. Apalagi bidang-bidang saya kan library science itu masih jarang langka, Prof. Gimana, Prof? Oke. Pastikan mau 1, 2 ada yang mutakhir. Ya. Pasti ada itu. Pasti ada, pasti. Saya yakin 1000% ada gitu. Tinggal nyari aja pakai AI juga, hitungan detik aja itu. Ya, pasti ada gitu. Ya, jadi 1 mutakhir, kedua pastikan ada jurnal internasionalnya. Ya, karena ijazah Anda ini nanti bunyinya ada PhD. PhD dikeluarkan oleh institusi pendidikan internasional. Jadi aroma internasionalnya harus ada. Ya. Pastikan kalau toh pun nggak banyak, paling nggak ada jurnal internasional ya yang mutakhir. Gitu. Ya, AUI belum sekejam universitas lain ya. Kalau saya dulu di BINUS itu lebih kejem, sudahlah mutakhir harus Scopus Q1 Q2. Kalau kita masih fleksibel ya, sepanjang ada rujukan jurnal internasional, yang penting ada. Saya yakin pasti ada semuanya. Iya, pakai buku AI. itu maksudnya buku, kalau buku, Prof. Ya, buku ya tentu ya, kayak Abraham Maslow yang disebutkan Pak Yadi tadi, ya itu udah tahun 60, tahun 70 gitu ya, nggak masalah. Ya. Gitu. Oke, pertanyaan lain? Prof, Yopi, Prof. Ya, Pak Yopi. Pak Yopi belum presentasi kan ya? Belum, Prof. Ya, oke. Izin mau menanyakan ini, Prof, masalah tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini, pertama, apakah didukung oleh jurnal-jurnal? Yang kedua, tujuan penelitian ini apakah ada dibatasi harus di sini kan? Kalau saya lihat memang 3. Itu apakah ada acuan harus berapa gitu loh, Prof? Oke. Jadi, ya. Ini contoh saja ya. Oh iya. Tujuan penelitian ya. Sesuaikan, catatannya baca, sesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian Anda. Ya, ini pun contohnya penelitian yang sifatnya kausal kan, ini kan, analisa pengaruh bla 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 terhadap bla 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 di suatu bla bla bla. Gitu kan? Nah, Anda belum tentu seperti ini ya, sesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian Anda. Clear ya, Pak Yopi ya? Clear, Prof. Oke. Ini panduan umum, makanya saya sebutkan di depan, variasi diperbolehkan sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian. Oh iya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, yang lain? Ya. Masih ada? Cukup? Oke. Kalau belum jelas nanti bisa japri saya, boleh WA, boleh email, boleh nge-Zoom. Oke, kita masuk ke sesi presentasi. Ini
sesi terakhir ya di perkuliahan kita. Jadi dari yang hadir, yang belum presentasi itu, bentar ya, saya lihat Bu Mayang, Pak Julius, Saya belum, Pak. Pak Yopi, itu aja ya. Pak Dudung itu belum juga, Pak Mario belum tapi nggak ada, Pak Ilham juga belum tapi izin. Oke, kalau gitu yang ada saja, nanti yang belum presentasi biar nanti langsung sama saya. Boleh, Yang siap berpresentasi siapa? Ya, Bu saya, Bro. Mayang, masih ada tamu lagi dari Mabes? Siap, Prof. Izin. Siap presentasi? Siap, Prof. Oke, silakan Bu Mayang kalau gitu. Mas. Izin, Prof. Saya share screen dulu. Ya. Dari saya nggak bisa share screen ini, Prof. Oh, Izin. Saya minta minta bantu Pak Toto ya, Pak Toto. izin Izin. Pak Toto Saya kirim sebagai ke Asrot. OB. siap, izin Pak Toto. Saya kirim di grup dulu. Jangan lupa ya nanti kalau nilainya tambah ke Pak Toto. Mohon izin Pak Toto berkenan Bentar. bisa di share screen kan Pak Toto? Bentar, ini baru di-download. Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan Pak. Bentar. Ini di full screen. Monggo. Ya, mohon izin Prof. Saya langsung di implementasinya yang di bidang kerja saya. Ya. Mungkin berkenan Pak Toto di halaman 9 langsung Pak Toto. Izin. Mohon izin Prof. Kalau terkait di bidang kerja saya, implementasinya dalam penanganan konseling anggota bermasalah di Polda kami, Prof. Ya. Jadi kami menggunakan analisis SWOT. Ya. Sebagai gambaran, Prof, di Polda Kalsel itu jumlah personelnya 10.013 orang. 10.013 personel. Siap. Nah, sementara untuk fungsi pembinaan dalam penanganan konseling itu ada di Satker Biro SDM dan di bagian psikologi.
Nah, kami sendiri di bagian psikologi personelnya secara struktur itu hanya ada 12 orang, Prof. Jadi ada Kabak, Kasubag 2, kemudian ada Perwira 2, selebihnya staf. Nah, saya di sini kebetulan posisinya sebagai Kasubag, gitu. Yang harusnya Kasubagnya ada 2, yang saat ini ada hanya 1. Nah, dengan personel yang hanya 12 orang, sementara yang ditangani personel kami Polda Kalsel itu ada 10.000 sekian. Untuk penanganan konseling, kami memang tidak bisa selalu yang hadir langsung. Nah, jadi mungkin saya lebih kepada kelemahannya dulu ya, weakness-nya dulu, Prof. Di kami itu yang di bagian psikologi, yang 12 orang itu kebetulan untuk tenaga psikolognya hanya ada 2 orang. Hanya Kabak dan saya sebagai Kasubag, kebetulan profesinya psikolog. Kemudian ada 1 staf saya yang perwira itu S1 psikologi. Selebihnya background-nya hukum dan ekonomi. Nah, sementara permasalahan personel itu cukup banyak dan cukup beragam. Kemudian juga anggaran kami itu untuk penanganan konseling terbatas, Prof. Nah, Polda Kalsel itu kami terbagi atas 28 satuan kerja dan ada 13 Polres Satwil jajaran. Atau wilayah jajaran itu kami ada 13 Polres. Sehingga kalau setiap ada anggota bermasalah yang memerlukan penanganan khusus, untuk kami melakukan pergeseran, ataupun yang dari Polres, misalnya Polres terjauh itu ada jaraknya 9 jam dari kami Polda, Prof. Jadi kalau kami yang merapat ke sana juga 9 jam, begitu juga sebaliknya. Sehingga kurang optimal. Sementara anggaran kami untuk penanganan terbatas. Nah, kemudian juga tidak semua anggota bermasalah itu memiliki kesadaran untuk konseling, untuk datang langsung ke kami atau ke para konselor. Karena mereka berpikirnya kalau di konseling berarti mereka anggota bermasalah dan akan dinilai negatif oleh pimpinan. Nah, yang mereka takutkan adalah nanti terkait mungkin mereka akan dimutasi atau didemosi atau ada aturan-aturan tertentu yang diberlakukan ke mereka. Sehingga terkait kesadaran untuk konseling juga tidak begitu tinggi. Nah, itu kalau dari segi kelemahannya. Nah, kemudian karena kami ini bagian psikologi itu letaknya di Polda, Prof. Jadi kalau dari sisi kekuatannya, kami di Polda itu bisa membuat sistem penanganan konseling. Jadi sistem penanganan konseling berjenjang dari tingkat Polres sampai dengan Polda. Kemudian dapat menggerakkan personel satuan kerja ataupun Polres jajaran. Nah, sistem yang kami buat untuk di tingkat Polres sampai dengan Polda, jadi tergantung permasalahan anggota, Prof. Kalau permasalahannya itu masih bisa ditangani oleh para konselor, jadi konselor yang ada di Polres-Polres itu, mereka lebih mendeteksi dini. Dan selagi masih bisa ditangani, maka akan ditangani oleh konselor Polres. Tapi kalau sudah terlalu berat, maka biasanya tetap akan diarahkan ke Polda. Jadi tidak semuanya sekarang itu langsung ke Polda. Lebih seperti itu. Nah, kemudian dari sisi kekuatan juga adanya aturan dan ketentuan dari Polri tentang pembinaan personel Polri. Artinya, walaupun kami melakukan penanganan konseling, tapi ada batasan tertentu di mana itu ranahnya konseling dan
mana yang sudah harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin bisa lanjut Pak Toto untuk slide-nya. Nah, dari sisi peluang, jadi karena kami letaknya di Polda tadi bisa menggerakkan personel yang ada di Polres-Polres maupun di satuan kerja. Nah, para personel itu ada kami pilih dengan kriteria tertentu, yang itu kami jadikan konselor, Prof. Ya. Kami jadikan konselor, kemudian para konselor itu melakukan sistem penanganan konseling berjenjang. Nah, namun Prof, namun demikian, kalau dari sisi threats-nya atau ancamannya, terkadang konselor-konselor yang sudah kami bentuk itu, karena letaknya ada yang di satuan kerja, ada juga yang di Polres, itu kadang mendapatkan mutasi ke satfung lain. Misalnya dia yang semula berada di fungsi sumber daya manusia, dipindah ke reskrim, kemudian dipindah ke lantas, sehingga sudah tidak optimal lagi dalam penanganan konseling. Nah, yang menyebabkan jumlah konselor jadi berkurang kembali. Nah, itu termasuk dalam treatment-nya di kami. Nah, dari analisa SWOT itu, akhirnya solusi yang kami dapatkan, kami membuat sistem penanganan konseling berjenjang, mana yang itu cukup dilakukan di Polres, mana itu yang bisa sudah diarahkan ke Polda. Kemudian kami juga membuat inovasi untuk pelayanan konseling, jadi berupa kayak aplikasi Konselor Talk bisa diakses oleh semua personel Polda Kalsel, di mana di situ ada fitur mereka bisa menguji sampai di mana tingkat stres mereka. Paling tidak dengan mereka tahu kondisi tingkat stres mereka, ada warning di situ untuk perawatan kesehatan mental mereka. Dan di situ juga mereka bisa berkonsultasi dengan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Dan itu aksesnya servernya langsung di kami yang di Polda, Prof, yang untuk menjawab itu. Kemudian setiap tahun kami tetap mengadakan pelatihan ataupun peningkatan kemampuan konseling bagi para konselor-konselor Polres maupun yang berada di satuan kerja. Karena mengingat para konselor yang tadi kadang dimutasi, kadang juga ada yang sudah purna atau pensiun, karenanya tetap tiap tahun kami melakukan pelatihan konseling dan juga peningkatan kemampuan konseling. Jadi mungkin itu, Prof, yang salah satu yang ada di bidang kerja saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih juga Pak Toto. Siap. Terima kasih, Bu Mayang. Ya, sudah luar biasa ya, Bu Polisi sudah membuat SWOT analysis, artinya sudah menerapkan metodologi penelitian bisnis, ya, bisnisnya bisnis layanan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bu Mayang atas presentasinya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja bisnis di tempat Ibu. Amin. Oke, Terima kasih, Prof. Yang lain yang sudah siap berpresentasi, Pak Yopi apa Pak Julius? Boleh saya, Prof. Pak Julius? Ya, Prof. Oke, monggo silakan. Tapi Pak Julius belum kirim ya ke saya presentasinya, nanti disusulkan ya. Oke. Ya, Prof. Di Silakan. grup mohon izin dengan Pak